أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita kembali berkumpul setelah salat maghrib berjamaah. Kita niatkan hadir untuk talabul ilm sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, membahas tentang perkara yang sangat prinsip yang harus dipahami oleh seorang mukmin agar keimanannya senantiasa bertambah, menjadi bekal dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Alhamdulillah, juga tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ad-din seluruhnya sesuai dengan Allah perintahkan. Beliau menunaikan amanah dengan sejujur-jujurnya, memberi nasihat kepada umat ini dan bersungguh-sungguh dalam jihad fi sabilillah hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Maka orang-orang yang setia mengikuti jejak beliau bergembiralah. Itu salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita yang selalu memohon hidayah. Ibnu Rajab
Al-Hambali rahimahullah berkata bahwasanya innal iman wal amal as-salih fid dunya huwa as-siratal mustaqim. Bahwasanya iman dan amal saleh di dunia ini itulah jalan yang lurus. Alladzi amara Allahu al-ibada yaslukunahu wal istiqamatu alaihi, yang Allah memerintahkan para hamba untuk meniti jalan tersebut dan istiqamah di atas jalan tersebut. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya selalu memohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini yang dicontohkan Nabi di antara doa-doa yang ma'thur atau yang beliau ajarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Allahumma hdini wasaddidni. Pendek doanya, tapi terkadang lisan kita lebih banyak diam daripada mengucapkan doa itu. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan hidayah dan tetapkanlah hatiku di atas hidayah tersebut. Ya. Buktinya orang banyak membaca Al-Fatihah. Ya. Tapi apakah mendapatkan hidayah? Kalau kita melihat, ya, ternyata kebanyakan orang beragama, ya, tidak berdasarkan petunjuk Nabi. Begitu diingatkan dengan hadis Nabi, ya, justru dia yang merasa lebih mendapatkan hidayah dibandingkan saudaranya yang memberinya nasihat supaya beragama di atas hidayah, di atas sunnah, di atas petunjuk. Ya. Karena demikian, setan itu, ya, telah berhasil mengelabui, ya, sehingga hatinya dilemahkan oleh setan. Saya kan beribadah, saya berzikir, saya berdoa, saya berziarah, ya. Maka kalau itu hidayah, niscaya siapa yang paling cinta kepada hidayah itu? Siapa yang paling berharap agar umatnya berada di atas jalan yang lurus, ya, di atas hidayah, kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman istaqama sayruhu ala hadzal mustaqim fid dunya zahiran wa batin istaqama mashyuhu ala dzalika as-sirat al-mansub ala matni jahannam. Kata beliau selanjutnya, nah, barang siapa yang jalannya, ya, lurus, istiqamah di atas sirat al-mustaqim ini, ya, kelak itu dia akan berjalan di atas sirat juga yang berada di atas titian. Ini perkataan ulama itu memang luar biasa, ya. Kalau kita renungkan, ya, ternyata memang sangat dalam, ya. Karena menyimpangnya seseorang itu ketika dia meninggalkan, ya, hidayah ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena apa? Adanya syubhat dan syahwat. Maka ada kalalib, ada besi pengait itu di atas, ya, apa namanya, kalau melintas di atas sirat, ya. Ini terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu keimanan terhadap hari akhir. Ya, karena keimanan terhadap hari akhir terkait dengan apa? Ya, alam barzakh setelah kematian. Ya, sebelumnya tentunya terkait dengan tanda-tanda, ya, terjadinya hari kiamat.
Kemudian apa? Akhir daripada perjalanan manusia, surga atau neraka. Nah, ketika di atas neraka tersebut orang melintas di atas titian, ada jalalib, besi yang siap untuk menariknya. Itu sesuai dengan sejauh mana ketika hidupnya di dunia ini dia terombang-ambing, ya, diseret oleh syubhat, kerancuan dalam beragama, tidak punya pegangan dalam beragama, atau syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Maka kata selanjutnya beliau, ya, wa man lam yastaqim sayruhu ala hadha as-siratal mustaqim bal inharaf anhu imma ila fitnati syubuhat aw fitnati syahwat kana ikhtataf al-kalalib lahu ala as-sirat bihasab ikhtitaf asy-syubuhat wasyahwat. Kelak dia, ya, di atas Jahannam itu, maka disebabkan karena dia berpaling dari hidayah, ya, dia mengikuti syubhat, kerancuan dan syahwatnya, maka demikian pula dia akan diseret. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat, ya, penjelasan-penjelasan para ulama, itulah yang akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita dalam beragama ini. Bukan dengan orang-orang yang berbicara tanpa dengan keterangan ilmu, berbicara tentang hari kiamat, ya, kemudian seakan-akan pembahasan tentang akhir zaman itu, ya, adalah khusus hanya orang-orang tertentu yang pakar dalam masalah ini. Sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasan Syekh Shalih Fauzan di poin yang kelima ini di halaman ke-22, wal imanu bil yaumil akhir. Yani at-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal maut mimma akhbarallahu bihi wa rasulihi. Akhbarallahu bihi wa rasuluhu min adzabil qabri wa na'imihi. Anda perhatikan, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman seseorang terhadap hari akhir, ya, adalah membenarkan seluruh, ya, peristiwa-peristiwa, rintangan-rintangan setelah kematian. Apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya, ya, baru beliau rinci, min adzabil qabri wa na'imihi, dari siksa, dari azab kubur maupun kenikmatan di alam kubur, ya. Nah, ini berarti terkait dengan apa? Fitnah, ya, fitnatul qabr wa na'imihi wa azabihi, itu terkait. Maka setiap kita salat wajib kita memohon perlindungan, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, kecuali orang-orang yang terkena syubhat, kaum Mu'tazilah. Ini ada pengecualian, ya. Dia juga mengaku muslim, tapi dia menganggap bahwa yang meriwayatkan hadis itu, karena hadis itu adalah hadis ahad, ya,
tidak kita amalkan dalam bab akidah, hanya dalam bab hukum saja. Ya. Kita tanya hukumnya apa membaca itu? Kalau dia katakan sunnah, mengapa Nabi membaca doa itu, ya, berlindung dari bahaya atau fitnah, ya, siksa kubur itu, dari azab kubur? Mengapa beliau kemudian berlindung kalau memang, ya, beliau tidak merasa khawatir tertimpa dengan azab, dalam rangka mengajarkan kepada umatnya bahwa ada siksa kubur. Nah, itu dalam rangka mengajarkan kepada umatnya, maka kita baca, ya. Jadi kalau beragama dengan logika, maka kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, karena orang itu telah menuhankan akalnya. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, dia tidak akan menerima. Sedangkan kita beragama dengan wahyu, qala Allah wa qala Rasul, demikian yang Nabi tuntunkan kita laksanakan. Kita berlindung dari azab kubur, ya. Kemudian juga terkait dengan pembahasan hari yaumil akhir, ya, yaitu apa? Asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, ya, hari kebangkitan. Kemudian huru-hara yang akan terjadi pada hari kiamat juga dibahas oleh para ulama. Terakhir adalah surga dan neraka. Kenapa dikatakan yaumul akhir bukan yaumil akhir? Perbedaannya, yaumil akhir ada lagi hari setelahnya, tapi kalau sudah yaumil akhir tidak ada lagi hari setelahnya. Tapi kalau yaumil akhir masih ada lagi. Maka di antara nama hari kiamat adalah yaumil akhir, ya. Innal ladzina, apa dalilnya? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, bukan yaumil akhir. Kalau yaumil akhir ada lagi nanti setelahnya. Ya, kalau sudah yaumil akhir sudah tidak ada lagi. Ya. Yaumul fasl. Ya. Fasl bainan nas. Untuk, ya, apa? Memberikan peradilan di antara manusia. Inna yaumal fasli kana miqata. Juga yaumul hisab. Yaumul hisab. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yaumul khulud. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Hari yang kekal. Ya. Juga disebut, ya, al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, at-taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. As-sakhah, ya. Fa idza ja'atis sakhah. At-tammah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Kalau dalam kaidah itu semakin, ya, banyak nama sesuatu itu semakin
menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang agung. Dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, banyak namanya. Apalagi Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, bal tukadzibuna biyaumiddin. Ya, Masya Allah. Yaumut tanad, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, di hari yang orang saling memanggil satu sama lainnya, saling apa? Mengharap ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka terjadinya kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang membawa sangkakala itu untuk meniupkan pertama kali, ya, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ketika, ingat, ketika ditiupkan ya sangkakala itu, fafazi'a, maka terkejut seluruh penduduk langit dan bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah dari para malaikat atau bidadari. Ya. Dan semuanya akan datang tunduk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena diseru manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Ini berarti tiupan sangkakala yang pertama. Yang kedua dalilnya wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa. Illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra. Berarti ada berapa kali tiupan? Fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua sa'iq itu mati, ya, makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dilihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Kemudian ditiup sekali lagi, berarti kali yang ketiga ya. Tadi pertama kali untuk mengejutkan. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Diturunkan hujan, jangan bayangkan seperti hujan yang tadi malam mengguyur Balikpapan ini. Ya. Itu saja sudah memberikan rasa khawatir, ini apa yang akan terjadi. Petir, ya, guntur, ya, saya nggak bisa tidur semalam itu. Ya Allah, hujan terus. Bagaimana dengan hari kiamat? Tiupan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi mengejutkan, kemudian yang kedua mematikan, ya, seluruh makhluk, dan ini dibangkitkan kembali. Ada 3 kali tiupan. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Iya, setelah Allah turunkan hujan, ya, kemudian menembus bumi dan seluruh ya orang yang telah mati hidup kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam Al-Quran seperti belalang, ya, beterbangan itu. Dikumpulkan di satu padang mahsyar, di satu tempat 50.000 tahun menunggu. Didekatkan matahari di atas kepalanya 1 mil, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, ya, sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai pahanya, pinggulnya. Ada yang betul-betul ditenggelamkan dengan air, keringatnya itu. Tergantung amalnya masing-masing. Mau kita ngandalkan logika kita,
Ya. Kok bisa di satu dataran di padang mahsyar seperti itu kemudian beda-beda? Ya, itu kalau logika kita yang main. Tapi kalau kita tunduk kepada wahyu, kita percaya bahwa inilah yang Nabi kabarkan. Hadis Abdullah bin Unais yang ketika itu Jabir ibn Abdullah dari Madinah menuju Syam untuk satu hadis itu saja. Hadis pengadilan yang Allah akan adili ya, manusia di padang mahsyar itu dalam keadaan apa? Telanjang, ya, tidak menggunakan alas kaki. Kemudian apa lagi kondisinya? Tidak dikhitan, yang dipotong waktu disunat itu kembali lagi dikhitan. Ya, nggak punya apa-apa manusia. Hufatan, uratan, ghurlan. Kata Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah, apakah kemudian laki-laki tidak ya saling memandang aurat wanita, ya wanita kemudian melihat aurat lelaki? Kata Nabi SAW, perkaranya lebih besar daripada itu. Perkaranya lebih besar, lebih dahsyat, huru hara pada hari kiamat. Ada orang berpikir lagi sudah, bagaimana dia menyelamatkan dirinya. 50.000 sanah, dia berdiri 50.000 tahun lamanya. Maka ada ya, bagaimana kondisi orang saat itu dalam keadaan matahari dekatkan dia kehausan. Maka ada seorang ulama yang berpesan, ketika engkau niatkan minum air zam-zam itu, niatkan supaya engkau tidak akan kehausan pada hari ya mahsyar itu dikumpulkannya manusia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka yang berikutnya apa tadi? Wal ba'ats minal kubur, ya, sudah. Ba'ats itu dibangkitkan dari kubur. Wal hasyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Wal hisab, ya, ada hari perhitungan. Maka doa kita, Allahumma hasibna, Allahumma hasibni. Kalau untuk jamaah, untuk kita, keluarga kita, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya hisablah kami dengan ya hisab, perhitungan yang mudah. Ya. Wa waznul a'mal, ada mizan, timbangan amalan itu. Ya. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau sebaliknya ringan, maka tempatnya di neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang sangat panas. Maka kalau orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa itu definisinya orang yang bertauhid. Ya, orang yang tidak mudah mengorbankan tauhidnya. Dia selalu berhenti pada dalil. Itu orang bertakwa. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disifati oleh Umar bin Khattab kana waqafan 'inda dalil. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang berhenti pada dalil. Yang hakikatnya hari ini ya, orang yang suka berbicara apalagi tentang agama ini tanpa dengan keterangan ilmu, sejatinya dia itu menyesal, lebih memilih untuk diam. Kenapa saya nggak lebih baik diam dulu? Ya. Nyesal dia. Sampai pun orang yang mengajarkan dalil, kita banyak, Ustadz maju ngomong. Ya, enggak semua orang bisa ngomong. Enggak semua orang kemudian disuruh untuk bicara, untuk tidak. Kita masing-masing yang belajar, kita tahu kapan kita sampaikan ilmu itu. Ya. Gak perlu dipaksa. Namanya Ustadz, da'i, dia yang menyeru, bukan Anda yang mengatur. Kalau dia berarti diatur, dia bukan da'i. Da'i itu mengajak.
bukan diajak. Karena dia lebih tahu kapan maslahat dia berbicara tentang agama ini. Karena ada hari hisab, dia akan dihisab. Dari perkataan-perkataan yang melecehkan sunnah, ya, dari sikapnya yang tidak suka ketika ada saudaranya itu mengamalkan sunnah, ya, hati-hati. Maka ada hari perhitungan, Yaumaddin, hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, ya, Yaumul Hisab. Ditimbangnya amalan seseorang, wa i'ta'is suhuf bil yamin awis shimal, diberikannya, ya, catatan amalan, baik itu dari, ya, dia menerima dari arah kanan atau dari arah kiri. Ya. Mari kita renungkan beberapa ayat jamaah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-71, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat 71. Dan ingatlah hari di mana kami akan memanggil tiap umat dengan pemimpin mereka. Ini juga sering disalahkan ayat ini. Dimaksudkan pemimpin itu bukan pemimpin kelompok-kelompok sempalan itu. Bukan. Tapi ini adalah catatan kitab. Maka barang siapa yang diberikan kitab. Jadi ayat itu dipahami ayat setelahnya, potongan ayat setelahnya atau sebelumnya. Cara menafsirkan itu. Ya, orang-orang yang menjadikan ada di kelompoknya sebagai pemimpin tertinggi, ya, menggunakan dalil ini, dipanggil dengan imam kelompok-kelompoknya kata mereka. Enak sekali mempelintirkan ayat itu. Coba kita pelajari tafsirnya, kita, ya, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan imam dalam ayat ini, ya. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitab catatan amalnya itu, ya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kalau Allah kemudian memasukkan seseorang ke dalam surga, ya, dan mentakdirkan seseorang masuk ke dalam neraka, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah tegakkan, turunkan, ya, kitab, mengutus para rasul, menegakkan hujjah kepada mereka, ya, agar tidak ada alasan bagi mereka. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah hari di mana kami akan memanggil tiap umat dengan pemimpin mereka. Dia berkata, maksudnya adalah kitab catatan amal mereka. Mereka disuruh untuk membaca catatan amal, sedangkan setiap orang telah mengetahui kondisi dirinya dan mampu menghisapnya. Maka untayan nasihat dari Umar bin Khattab itu, setiap malam beliau ambil cambuk, dicambuk kakinya. Kemana engkau melangkah hari ini? Apakah lebih dominan kepada tempat-tempat maksiat atau kepada tempat ketaatan kepada Allah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapa yang menghisab dirinya di dunia ini akan dimudahkan hisabnya di akhirat kelak. Ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami letakkan, kami lekatkan amal perbuatannya, ya, pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Diperintahkan untuk apa? Bacalah kitab catatan amalmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai yang menghisap dirimu sendiri. Al-Isra 13-14. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa, yang betul-betul sadar akan, ya, apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah,
ya, akan dilindungi dari apa? Dari huru-hara dahsyatnya hari kiamat itu. Allah berfirman, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia di bawah naungan dan di hadapannya ada apa? Mata air. Ya, subhanallah. Saat mereka orang-orang kafir kepanasan, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya huru-hara pada hari kiamat, maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman dengan keimanannya hingga Allah mewafatkannya, termasuk beriman kepada hari akhir. Ya. Karena ini masuk dalam perkara yang gaib. Kapan terjadinya? Orang sudah meramal-ramal berkali-kali dengan nomor-nomor cantik, diramallah terjadinya hari kiamat. Ada satu desa itu meninggalkan kampungnya, katanya sudah terjadi bagian dari, ya, yang digambarkan tanda-tanda hari kiamat ini banyaknya gempa. Ya, dia merasakan sering terjadi goncangan. Itu orang-orang yang rusak, ditakut-takuti dengan cara seperti itu. Adapun tanda hari kiamat dari dulu sudah kita ketahui apa yang dikabarkan oleh Nabi, tinggal kita pelajari saja. Ya, terjadinya hari kiamat kecil dengan, ya, dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm, dengan diangkatnya ilmu merajalelahnya kebodohan wa yathbutul jahal wa yushrabal khamr, diteguknya dan diminumnya khamr, ya, wa yadhharuz zina, tersebarnya perbuatan zina. Sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Dengan diwafatkannya Nabi SAW bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Sampai terjadi nanti tanda hari kiamat yang besar-besar. Ya. Juga, ya, kita ketahui bahwa orang-orang yang tentunya di dunia ini selalu, ya, melihat catatan amalnya, baik perbuatan atau amalan yang kecil maupun yang besar, ya, baik itu ucapan maupun, ya, amalan hati, dia berhenti. Apakah ucapan saya ini, apalagi dengan banyaknya grup-grup, ya, orang itu punya syahwat semua untuk komentar. Nah, orang yang selamat, orang yang diam, dia tidak akan dicatat. Itulah kita sampaikan tadi bahwasanya penyesalan itu bagi orang yang sudah berbicara. Dia akan menyesal, kenapa sekiranya saya dahulu tidak mengucapkan ucapan ini, ya. Dia mengingkari ucapannya. Kenapa? Bukankah saya lebih baik diam tadi? Kenapa saya berbicara? Menyesal. Ya. Nah itu. Maka mari kita, ya, perhatikan setiap amalan kita, apakah amalan sekecil apapun yang kita lakukan itu memberikan manfaat atau justru sebaliknya. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, maka kamu akan melihat orang-orang yang gemar berbuat dosa, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka mendapati apa-apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ya, sementara mereka yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan akan mendapat balasan surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah
Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Al-Haqqah ayat 19 sampai yang ke-24. Adapun orang yang kitab catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab catatan amalku. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesuatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat kepadanya. Dikatakan, maka makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Kapan? Ya di dunia ini. Al-yawma amalun wala hisab. Pesan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Fakullun minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kita terjemahkan nanti setelah dikumandangkannya azan. Fadhil. Pesan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Ya itulah tabiat dunia. Kalau kita tidak meninggalkannya, dia meninggalkan kita. Orang terus mengejar dunia yang dia kejar itu tidak dia dapatkan, atau yang dia dapatkan tercecer lagi. Ya, dia ngejar terus. Makanya koin itu kan muter dia. Nah itu, tergelinding terus, ngejar harta, menumpuk-numpuk harta. Kalau orang beriman menyikapi dunia ini, ya harta yang Allah berikan kepadanya untuk kesenangan dunia itu untuk beribadah, diupayakan untuk ya membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau enggak ya sudah, kita yang ditinggal oleh dunia ini atau kita meninggalkannya. Sedangkan kehidupan akhirat ini cepat sekali datang menjelang. Setiap masing-masing memiliki anak-anak. Jadilah kalian, pesan sahabat Ali bin radhiyallahu an, jadilah kalian sebagai anak negeri akhirat. Jangan menjadi anak dunia ini. Bahwasanya hari ini yang ada adalah amalan. Nah ini, ya, hari ini adalah amalan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan ya bersenang-senang, disebabkan karena amalanmu dahulu. Hari ini amalan, nggak ada hisab. Siapa yang mau hisab kita? Ya, kalau orang tahu bahwasanya ya amalnya itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, berarti dia mengerjakannya. Ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, wahai Muhammad, cintai siapa saja yang kamu sukai, fa innaka mufariq, engkau akan berpisah dengannya. Ya. Ish ma syi'ta, hidup sesukamu wahai Muhammad, kamu akan, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapa yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Kalau sudah datang waktunya masuk ke alam barzakh, alam kubur, secinta apapun istri kepada suaminya, apa dia mau ikut turun? Ya, makanya sunnahnya itu nggak boleh orang yang semalam jima berhubungan suami istri dia yang turun ke kuburan itu, nggak boleh dia yang turun di kuburan. Apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Karena jima itu nikmat dunia, sedangkan ini adalah gerbang awal negeri akhirat. Alam kubur ini, kalau dia selamat di alam kubur ini, setelahnya lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat, setelahnya lebih susah. Sehingga sahabat Utsman radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya basah jenggotnya. Diingatkan tentang surga neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau berada di sisi kubur ini, engkau menangis sejadi-jadinya. Kata beliau itu tadi,
Kata Nabi SAW, innal qabr awwalu manazil akhir, bahwasanya kubur ini adalah merupakan gerbang tempat turun pertama masuk ke negeri akhirat, itu kuburan. Apa yang telah kita persiapkan untuk di tempat yang sempit itu bagi orang yang beriman, orang yang memelihara salat? Kata Nabi SAW, as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Salatnya bukan sembarangan, salat sesuai dengan sifat salat Nabi SAW. Maka kita melihat amalan kita, apa yang telah kita persiapkan di hari di mana kesempatan itu terbuka. Kalau kita menanyakan kepada mereka sekarang, orang yang sudah dikubur, kamu mau apa? Apa yang kamu harapkan? Mau hidup kembali, mau salat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau berzikir, mau baca Quran, mau bertasbih. Sekarang kita ini adalah di alam kita bertasbih, alam hidup kita. Kita kesempatan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata itulah yang akan memperberat timbangan kita. Sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan namun sangat berat pada timbangan amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah. Maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Itu kita ulang-ulang terus. Daripada kita diem, kondisi jalan macet, kita kadang menghardik orang lain, kita biasakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada yang zalim kepada kita, meludahi kita, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Zikir saja, zikir. Itu memperberat timbangan kita. Itu yang kita cari jamaah. Itu yang kita cari. Karena sejatinya orang yang akan menerima catatan amal dengan tangan kirinya, mereka pasti celaka dan masuk dalam azab. Dia tidak bisa terhindar dari itu. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitab catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan amalku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Maksudnya kalau sudah kematian nggak ada lagi hisab. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Penyesalan di sini. Karena ada hisab bagi tanah, selesai, tapi manusia akan dihisab. Dihinakan mereka, orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kirinya. Dia mengatakan hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Penyesalan yang tiada ada guna. Adapun yang menerima catatan amal dari arah punggungnya, maka celakalah dia dan dia pasti menyesal dan tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakangnya, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka sa'ir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah tentang pemberian suhuf catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, was-sirat, kemudian sirat. Ada perselisihan di antara para ulama, apakah pertama kali adalah adanya telaga haud. Haud itu telaga Nabi SAW, di mana para pelaku bid'ah akan diusir dari telaga tersebut.
Ya, suhqan suhqan, celaka kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya disebutkan oleh malaikat bahwa dia akan dihalau dari meminum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias dia melakukan kebid'ahan. Dia tidak akan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan telaga terlebih dahulu, haud, ya. Kemudian apa? Mizan, timbangan, baru sirat. Ya, tidak ada dalil yang menetapkan adanya secara urutan, ya. Mana yang lebih awal, ya. Dikumpulkan dalil itu dipahami. Ya. Wal jannatu wan nar, kemudian jannah surga maupun an-nar. Ini adalah ya tempat kembali. Kalau tidak jannah maka wal iyadzubillah nar, api neraka. Bagi orang-orang yang bertauhid, ya sekiranya dia memiliki dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka dia akan dilemparkan ke dalam, setelah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan, dilemparkan ke ya nahrul di air sungai untuk mencuci, membersihkannya dari api dan dimasukkan ke dalam surga. Waliyadzubillah. Tentu kita ingin masuk surga tanpa hisab, ya. Maka doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ini juga kita ucapkan terus. Ketika hadisnya ketika Nabi SAW melihat seseorang memanggilnya, apa yang kamu baca dalam solatmu itu? Ya. Apa yang kamu baca dalam solatmu? Kata Nabi SAW, ya, kalau sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, beliau sudah ketahui apa yang dimohonkan oleh beliau. Ya, artinya memohon apa? Surga Allah dan dihindarkan dari siksa api neraka. Kata sahabat tadi, ya sekitar itu juga yang saya mohon. Ya. Itulah yang kita mohon, kata Nabi SAW. Permohonan kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Kalau orang sudah berdoa demikian, apa kata jannah? Surga kemudian memohon kepada Allah, Allahumma aj'alhu min ahlil jannah. Dan neraka berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Subhanallah. Jadi surga yang memohon minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga, dan neraka yang memohon agar orang yang berlindung darinya ya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya sebelum terakhir ini beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam paragraf ini, wal isti'dadu lidzalika bil a'mali shalihah wa tarkil a'mali sayyi'ah wa taubatu minha. Apa yang kita harus perbuat? Persiapkan diri kita dengan amal saleh, meninggalkan amalan-amalan yang buruk dan bertaubat kepada Allah dari amalan-amalan buruk tersebut. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyuna wal musyrikun. Siapa yang mengingkari adanya hari kiamat ini? Ya, kelompok yang menamakan dirinya dahriyun dan orang-orang musyrikun. Siapa dahriyun? Yang mereka mengatakan kita kehidupan ini akan dibinasakan dengan masa saja. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah yang membinasakan kita kecuali ya tunggu masanya saja, akan binasa juga. Ya, berarti menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik demikian pula. Wal yahud wan nasara lam yu'minu bihil imanus sahih al matlub. Dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak beriman dengan keimanan yang benar yang dituntut darinya. Wa in amanu biwuqu'ihi, sekalipun mereka beriman ya kapan terjadinya atau kejadian adanya hari kiamat tersebut. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Masing-masing mereka mengatakan ya tidak akan masuk surga kecuali ya dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya ya waktu-waktu ya yang bisa dihitung, beberapa hari saja. Kata mereka seperti itu. Berarti
Mereka meyakini, ya, tetapi mereka tidak beriman sebagaimana lazimnya keimanannya para sahabat. Fa in amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah, sekiranya mereka orang-orang Yahudi beriman sebagaimana iman kalian para sahabat, ya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, inilah pentingnya kita beragama di atas agama yang benar, bukan ikut-ikutan. Dan jangan sampai kita kemudian merasa sungkan, saya sudah terlanjur ikut jamaah ini, jamaah itu, ya. Mumpung Allah masih panjangkan umur kita. Kalau kita mau melaksanakan ketaatan amal soleh, yang namanya amal soleh itu amal yang cocok dengan dalil, bukan ikut-ikutan. Kita akan dihisab bukan dengan kelompok kita, masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tetap kok kekeh di atas apa kata orang? Apa kata kita? Kita yang akan ditanya dengan dua pertanyaan. Madza kuntum ta'budun? Wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang dahulu kamu ibadahi dan bagaimana sikapmu terhadap nabi yang diutus? Itu cara beragama seseorang untuk mempersiapkan, ya, masa depan dia di hari kiamat kelak demi keselamatannya. Dari alam kubur misalkan, ya, ketika fitnatul kubur itu kan pertanyaan dua malaikat, ya, Nakir dan, ya, Mungkar dan Nakir akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Apakah itu kita mengandalkan hafalan kita atau keimanan kita, ya, Islam yang kita pelajari, akidah yang lurus, ya, bukan akidah orang yang menetapkan Allah itu wujudnya di mana-mana, ya, Allah itu di hati kita, Allah itu, ya, menempat di segala tempat. Bukan itu keimanan yang seperti itu, bukan. Tapi bagaimana kita menetapkan ayat-ayat Allah, sifat-sifatnya. Allah menetapkan baginya wajah, ya, baginya tangan. Bagaimana kita menetapkan? Pelajari. Jangan kita membayang-bayangkan, ya, itu yang merusak, ya, mencederai, ya, tauhid asma wa sifat kita. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lalu. Tasbih menyerupakan, takyif menanyakan membagaimanakannya, ta'til meniadakan sifat-sifat Allah, ada yang membatasi, ya. Padahal kuncinya cuma satu ayat yang kita pegang, kalau cukup sudah satu ini, ya. Apa itu ayat itu? Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tetapkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha, ya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Selesai. Jangan kita membayang-bayangkan, ya. Maka rusak amalan kita jamaah. Padahal kita ingin ketika ditanya man rabbuka di alam kubur kita bisa menjawab. Karena apa? Keimanan kita ketika kita masih hidup, Rabbi Allah. Ya, amal kita yang akan menjawab. Wa ma dinuka, apa agamamu? Islam yang kita anut, bukan orang yang berkeyakinan semua agama sama. Tapi Al-Quran yang diamalkan, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima selama-lamanya oleh Allah pada hari kiamat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat orang merugi. Mantapkan agama kita. Kita nggak tahu bagaimana godaan setan yang dahsyat di akhir, ya, sakaratul maut kita. Apakah kita masih di atas agama atau tidak? Maka di antara doa Nabi SAW, wa a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu indal maut atau an amuta mudbira. Dalam doa itu Nabi berlindung pertama, ya, dari dikuasai oleh setan ketika menjelang wafatnya dan juga meninggal dalam keadaan apa? Murtad. Karena amalan tadi, lingkungan, pengaruh juga lingkungan, ya. Dengan siapa kita memahami agama ini? Siapa yang menjadi kawan dekat kita? Apakah dia akidahnya lurus atau orang yang tidak memahami agama? Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika pertanyaan terakhir di alam kubur, ya. Wa ma
hadzal rajul ladzi yursal ilaika. Siapa ya nabi yang diutus kepada engkau itu? Man rabbuka madinuka ya wa man nabiyuka. Kalau orang beriman dia jawab, tapi kalau orang munafik, orang-orang ya yang ketika di dunia ini dia hanya mengekor kepada orang, enggak punya prinsip dalam beragama, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nas yaqulun fa aqul. Aku mendengar orang-orang mengatakan, ya, maka aku pun juga mengatakan. Datanglah malaikat dengan pentungan, dengan apa namanya, ya, palu godam yang besar itu, dihantamlah mayat itu. Dikarenakan apa? Kata para ulama, ini dalil menunjukkan bahwasanya nggak bisa orang beragama itu ikut-ikutan. Prinsipnya jelas. Keimanannya dia pelajari terus, dikaji. Iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada ya rasul-rasulnya, kepada para nabinya, kemudian kepada hari akhir, kepada takdir dan baik dan buruk. Itu dipelajari, dikaji. Ya. Kalau tidak maka termasuk seperti pemahaman orang-orang dahriyun, ya, nggak tahu tujuan hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nanti pada poin yang ke-6, al-iman bil qadar. Iya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi perenungan bagi kita, dan kita lebih baik lagi amalnya, lebih banyak diam daripada kita berbicara, ya, agar lebih selamat. Karena Allah ciptakan ya bentuk kita itu dengan sangat sempurna, ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Kalau tidak maka Allah peringatkan manusia, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu sehingga kamu itu melupakan, lalai dari mengingat Rabbmu, lalai dari mengingat pengajaran Rabbmu tentang adanya hari akhir. Ya. Padahal siapa Rabb? Allah alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan memperbagus penciptaan kita ini manusia. Telinga kita dua di samping, bukan mengarah ke atas. Kalau musim hujan bisa masuk air. Samping, kepala paling atas. Enggak sama seperti binatang, dubur sama kepalanya sama. Lihat sapi itu sama. Kerbau lihat, kepalanya sama, duburnya sama, pantatnya sama. Tapi kalau manusia tegak, seimbang dia berjalan. Karena dia diberikan busana, maka tangannya ke belakang, ke kiri, ke depan, seperti itu. Kalau enggak pakai busana baru ke depan tangannya. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi sedikit yang bisa kita pelajari, semakin ya menggugah keimanan kita bahwa hidup ini memang harus serius, tidak bisa main-main, harus kedepankan jihadun nafs. Bagaimana kita ya betul-betul memahami agama, setelah kita paham, kita amalkan, syukur-syukur kita bisa menyempurnakan ittiba kita kepada Nabi, sampaikan, dakwahkan Islam. Setelah orang berdakwah sabar, sudah itu kehidupan. Karena nggak semua orang mau menerima apa yang kita sampaikan. Sabar, pasti ada yang mengganggu kita. Ya, jangankan kita Nabi SAW saja berdarah-darah, ya, ketika berdakwah di Taif. Apalagi kita yang manusia biasa. Maka marilah kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Setelah keimanan dan upaya kita beramal soleh, dengannya kita diselamatkan dari kerugian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan satu mewakili jamaah, kalau tidak cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.